Mars, planet urutan keempat dalam tata surya. Planet merah, planet yang penuh misteri dan tanda tanya. Apakah Mars menyimpan rahasia besar yang belum kita ketahui? Bersama MI Miftahul Ulum Jambe Arum, mari kita jelajahi misteri dan fakta menarik yang disembunyikan planet merah ini. Dari perburuan kehidupan hingga tantangan masa depan, semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mengikuti petualangan luar angkasa berikutnya. MI Miftahul Ulum Jambe Arum menginspirasi dengan sains dan alam semesta. Mars, yang sering disebut di planet merah, karena warnanya yang mencolok, telah menarik perhatian manusia sejak zaman kuno. Karena warna merahnya yang khas, yang terlihat jelas dengan mata telanjang, banyak peradaban awal menghubungkan Mars dengan dewa perang atau kekuatan mistis. Di Mesir kuno, Mars disebut sebagai Geherdesher, yang berarti bintang merah. Sedangkan dalam mitologi Romawi, Mars diidentifikasi dengan dewa perang, memberikan nama yang kita kenal sekarang. Selama berabad-abad, Mars hanya dipelajari secara visual, dengan para astronom mengamati lintasan dan perubahan posisi planet tersebut di langit. Kemajuan besar terjadi pada abad ke-17 ketika astronom Galileo Galilei menggunakan teleskop untuk pertama kalinya dan melihat Mars sebagai sebuah bola, bukan sekadar titik cahaya. Kemudian, astronom Belanda Christiaan Huygens membuat pengamatan rinci, menemukan fitur gelap di permukaannya, yang ia yakini sebagai laut atau lahan basah. Mars semakin memikat perhatian dunia, pada abad ke-19, ketika astronom Italia Giovanni Schiaparelli mengamati fitur garis-garis gelap di permukaan Mars, yang disebutnya canali, atau saluran. Ini diterjemahkan secara keliru ke dalam bahasa Inggris sebagai channels, atau terusan, yang menimbulkan spekulasi bahwa mungkin ada peradaban di Mars yang telah membangun kanal-kanal buatan. Ide ini menginspirasi berbagai penelitian, termasuk karya-karya ilmiah dan sastra, tentang kemungkinan adanya kehidupan alien di Mars yang berlanjut hingga abad ke-20. Dengan berkembangnya teknologi luar angkasa di abad ke-20, penelitian tentang Mars beralih dari spekulasi ke eksplorasi langsung. Pada 1965, pesawat ruang angkasa Mariner 4 milik NASA melakukan misi FLYB pertama ke Mars, mengirimkan gambar-gambar pertama dari permukaan Mars yang tandus dan penuh kawah. Hal ini mengejutkan para ilmuwan, karena permukaan Mars terlihat lebih seperti bulan daripada bumi. Namun, minat terhadap Mars justru semakin besar, mendorong berbagai misi lanjutan. Sejak saat itu, Mars telah menjadi salah satu planet paling banyak dipelajari dalam sejarah astronomi. Pesawat luar angkasa, rover, dan satelit dari NASA, ESA, dan badan antariksa lainnya, terus dikirim untuk mencari bukti air, memahami geologi Mars, dan, yang paling menarik, mencari tanda-tanda kehidupan. Eksplorasi ini telah menghasilkan banyak temuan menarik, seperti adanya jejak sungai dan laut purba, serta adanya es di kutub Mars, yang membangkitkan harapan bahwa Mars mungkin pernah mendukung kehidupan mikroba di masa lalu. Hari ini, Mars menjadi objek utama bagi rencana eksplorasi manusia, dan bahkan kolonisasi, dengan berbagai lembaga dan perusahaan seperti NASA dan SpaceX yang berlomba-lomba menyiapkan misi manusia pertama ke planet merah. Dari sekadar bintang merah di langit malam, Mars telah menjadi tujuan penting bagi eksplorasi dan penemuan di luar bumi, serta simbol harapan akan masa depan manusia di luar angkasa. Olympus Mons adalah gunung berapi tertinggi di tata surya yang terletak di planet Mars dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ketinggiannya mencapai 21,9 km. 2. Diameter basalnya 600 km. 3. Terletak di wilayah Tarsis Montes, dekat ekuator Mars. 4. Terbentuk dari lapisan demi lapisan batuan dan aliran lava. 5. Mungkin masih aktif dan berpotensi meletus. Olympus Mons memiliki beberapa karakteristik unik, di antaranya, 1. Puncaknya cenderung datar, sehingga tampak seperti perisai. 2. Kemiringan rata-rata hanya 5%. 3. Lahar Mars yang relatif cair,
memungkinkan lava menyebar ke tempat yang sangat jauh sebelum memadat. Olympus Mons pertama kali diamati pada tahun 1862 oleh astronom Italia, Giovanni Schiaparelli, yang menamainya Genix Olympica, yang berarti salju Olympus. Para ilmuwan di Mariner 9 mengkonfirmasi bahwa Olympus Mons adalah gunung berapi raksasa pada tahun 1958. Bukti geologis air masa lalu meliputi saluran aliran keluar besar yang terbentuk oleh banjir, jaringan lembah sungai purba, delta, dan dasar danau, serta terdeteksinya batuan dan mineral di permukaan yang hanya dapat terbentuk di air cair. Pada penelitian yang diterbitkan jurnal Scientific Report, peneliti menduga pernah ada lautan air di Mars, sekitar 3,68 miliar tahun. Laut ini diperkirakan menghilang sekitar 3,42 miliar tahun yang lalu. Temuan ilmiah terbaru tentang es di Mars, dan kemungkinan adanya air cair, di musim panas Mars antara lain, 1. Lapisan es tersembunyi di bawah ekuator Mars. Pesawat luar angkasa Mars Express, milik Badan Antariksa Eropa, ESA, menemukan lapisan es, tersembunyi di bawah ekuator Mars dengan ketebalan 3,7 km. 2. Lautan bawah tanah raksasa, InSight Lander milik National Aeronautics and Space Administration, NASA, menemukan lautan bawah tanah raksasa, yang bisa menutupi seluruh planet, dengan kedalaman 1,6 km. 3. Es berdebu, memungkinkan fotosintesis. Es berdebu di Mars, memungkinkan cahaya masuk hingga kedalaman 3 meter, di bawah permukaan, sehingga memungkinkan fotosintesis terjadi. 4. Siklus es di atas gunung berapi, bersifat sementara. Pengamatan CSSIS menunjukkan bahwa, siklus es di atas gunung berapi Mars, bersifat sementara, dan dipengaruhi oleh pola diurnal, dan musim Mars. 5. Endapan es di permukaan Mars. Endapan es di permukaan Mars bisa terlihat akibat tanah longsor di bibir kawah yang curam. Misi-misi Perseverance rover dan Ingenuity helikopter yang berada di Mars bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan kehidupan di Mars dan potensi untuk dijelajahi manusia di masa depan antara lain, 1. Mencari kehidupan purba. 2. Mempelajari iklim dan geologi. 3. Menguji teknologi. 4. Memantau cuaca dan badai debu. 5. Menyelidiki fitur geologi di bawah tanah. 6. Menguji teknologi pendaratan. 7. Mengidentifikasi sumber daya lain. Perseverance rover mendarat di kawah Jezero, Mars pada 18 Februari 2021. Kawah ini dipilih karena diduga pernah menjadi danau, sehingga ada simpanan tanah lempung, yang bisa menjadi bukti keberadaan air. 3. Mars adalah planet keempat dari Matahari dan planet terkecil kedua di tata surya kita, setelah Merkurius. Atmosfer Mars, yang tipis, terdiri dari sekitar 95% karbon dioksida, 3% nitrogen, dan 2% argon. Planet Mars berwarna merah, disebabkan oleh mineral besi di tanah Mars, yang teroksidasi, atau berkarat, sehingga menyebabkan warnanya tampak merah. Dilansir dari berbagai sumber, berikut alasan planet Mars layak dihuni manusia. Mars ternyata memiliki atmosfer yang mengandung oksigen. Meskipun atmosfer Mars jauh lebih tipis, sekitar 100 kali lebih tipis daripada bumi, lingkungan yang kurang ramah, tetapi kandungan oksigen ada di sana. Rencana SpaceX adalah untuk mengirim misi tak berawak pertama ke Mars pada tahun 2024, menggunakan jendela peluncuran yang terjadi setiap 26 bulan, ketika Mars dan bumi berada pada jarak terdekat. Misi ini akan membawa kargo ilmiah, logistik, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung misi berawak berikutnya. SpaceX juga berencana untuk mengirim 2 Starship lagi pada tahun 2026, salah satunya akan membawa awak pertama yang akan mendarat di Mars. Selain itu, SpaceX tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan kolonisasi Mars. Perusahaan ini membutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Badan Antariksa Nasional seperti NASA. NASA telah berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan teknologi yang dibutuhkan oleh SpaceX, seperti mesin roket terbaru Raptor, sistem peluncuran, dan sistem pendaratan.
NASA juga memberikan kontrak dan hibah kepada SpaceX untuk membantu membiayai misi-misi mereka, seperti program komersial Crew dan komersial resupply services. Tantangan hidup di Mars, seperti radiasi kosmik, suhu ekstrim, dan atmosfer tipis, dapat diatasi dengan berbagai cara, di antaranya, 1. Membuat medan magnet raksasa. 2. Menambahkan gas rumah kaca. 3. Menggunakan lumut kerak. 4. Membangun rumah yang tahan radiasi. 5. Mengembangkan teknologi wahana antar planet. Selain itu, tantangan lain yang akan dihadapi manusia jika tinggal di Mars, di antaranya, 1. Sumber makanan terbatas. 2. Pendaratan yang sulit. 3. Menggunakan pakaian luar angkasa. 4. Badai debu sering terjadi. 5. Hidup di dalam ruangan. 6. Cuaca dan waktu yang berbeda. Setelah melihat video ini, apakah Anda berminat tinggal dan hidup di planet Mars? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk donasi gratis demi kemajuan pendidikan di MI Miftahul Ulum Jambe Arum. Terima kasih kepada Anda yang telah subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kesehatan dan rizki yang halal, banyak dan barokah. Amin. Bagi yang belum subscribe, ayo buruan subscribe, karena dengan subscribe channel ini, berarti Anda telah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.